semuanya mendapatkan kabar yang happy-happy. Saya Kak Rose, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani masih oleh Mas Vicky, ya nggak kelihatan. Dan ada beberapa bintang tamu yang kelihatan pastinya akan berbagi ceritanya ya. Tapi kita mojok dulu yuk untuk bahas apa sih yang lagi ramai. Postingan-postingan apa yang kayaknya pingin banget dikomentari sama aku dan juga netizen. Dan juga berita-berita heboh lainnya. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Yang pertama adalah dari postingannya Ria Ricis ya. Ini tapi postingan kayak story cuma sebentar tuh habis itu udah dihapus ya. Tapi ya namanya netizen gitu kayaknya aku nggak tahu deh kuotanya berapa ya. Mereka cekrek-cekrek gitu. Tapi ini cukup membantu pekerjaan kita. Karena kita taunya udah tersebar di akun-akun gosip ya. Ini salah satunya dia posting ini foto ini gitu. Terus captionnya sih yang menarik ya ceritanya. Dia bilang gini, cerita sedikit. Waktu awal lahiran ada bayi di rumah, aku sudah siapin baby box ya. Biar ortunya tetap bisa mesraan di kasur, katanya gitu. Maklum masih pengen naracap, kalau dibalik kata-katanya adalah pacaran gitu kan. Tapi 3 kali beli baby box, 3-tiganya nggak ada yang kepake. Karena papanya maunya tidurnya bertiga, Monanya di tengah katanya gitu ya. Makanya hikmahnya sampai sekarang Moana lengket banget ke ibunya dalam kurung aku jadi berasa punya pacar katanya. Masya Allah mungkin kalau dulu dipaksain baby box nggak selengkat ini tapi inilah jalan hidup. Apa yang kita rencanakan kadang bukan yang terbaik menurut Allah. Tapi jalan Allah sudah pasti yang terbaik begitu ya. Ini kan jadi kayak gitu. Kan lagi jadi kayak nyambung-nyambungin sama berita sebelumnya gitu kan. Kan sempat tuh kakak iparnya Ricis kan bilang gitu kan. Salah satunya adalah karena Rian itu kok udah gak mesra lagi sejak melahirkan, ya kan gitu. Jadi kayak seolah-olah jadi kayak konfirmasi, ya. Dan gitu sebenarnya nih abis itu dia juga menjelaskan ritual-ritual dia kan. Sebetulnya baru bangun tidur tuh ngapain biasanya sama Moana dan lain sebagainya. Tetep ya. Mungkin kayak ternyata menuai banyak komentar. Dihapus deh, tapi tetep bisa di capture dan tetap ada komentarnya. Kita baca komentarnya nih, netizen bunyinya adalah masalah ranjang pun dipublish. Ustazah lihat adekmu ini katanya gitu. Kang ngadu nih netizen. Yang berikut, ini maksudnya ranjang bayi kan? Iya kan baby box. Aku punya box bayi juga jarang ditidurin kalau buat siang. Nulis siang tuh hari gini gitu ya pakai K ya. Siang sore aja, kalau malam mah bayinya tetap tidur bareng aku sama suami. Namanya juga anak ya pasti lengket sama ortunya apalagi ibunya menyusui. Yang berikut. Kata kakaknya, apapun cerita dalam rumah tangga itu harus ditutup rapat-rapat, bahkan sekalipun di KDRT. Ini adanya hobi banget keluar-keluar sangat berdalam. Emang iya pernah Ustazah Oki ngomong tutup rapat-rapat walaupun itu KDRT? Dan coba di mana cuplikannya? Yang berikutnya, jadi mesranya depan kamera selama ini apa? Gitu ya. Lanjut berikutnya, pertanyaan saya, jadi boxnya di mana sekarang? Ini makin ini. Kali ada yang minta secondnya ya biar ya kalau nggak kepakean bisa buat bayi-bayi lainnya ya. Udah Cis, bagus dicerai suami begitu, uang kamu banyak. Beda hal kalau ngandelin uang laki ya, bertahan mau nggak mau katanya gitu. Oh ada yang gini kayaknya Ricis bucin banget deh ke Rian, tapi si Rian kayak tipikal nggak peka gitu katanya. Lanjut apalagi, ya gitulah ya namanya juga. Ini kan sebenarnya masalah komunikasi aja sih. Coba kalau diomongin mungkin ada solusinya, ya kan? Iya nggak tahu deh. Yang berikutnya, kalau ini juga lagi rame. Ini aku pikir tadinya, ini kayak berita udah lama deh. Kenapa lagi muncul? Apalagi ternyata ada yang baru. Jadi beberapa hari yang lalu tuh sempat tuh muncul foto-foto ya. Terkait hubungannya Rizky Nasar sama Syifa Haju. Iya kan di Bali. Gitu ada foto-foto diduga itu lamaran gitu. Syifanya pakai baju merah. Walaupun nggak jelas sih fotonya dan belum ada pengumuman resminya gitu kan. Oh iya, ini ada fotonya mana coba. Oh iya, fotonya yang dia itu yang di Bali dulu tuh yang baju merah. Ya pokoknya gitu deh, ada tuh fotonya pokoknya di Bali di pantai gitu rame-rame terus ada Syifa Haju pakai baju merah terus Rizky Nasar. Terus netizen tuh dari jauh kayaknya fotonya terus komentar ini kayaknya sesuatu deh apa. Terus habis itu ada foto Syifanya juga di meja makan lagi gini gitu ya, terlihat ada cincinnya gitu. Jadi dugaannya itu dilamar. Itu 3 hari yang lalu lah gitu ya. Terus ada fotonya kayaknya Syifa Haju juga sama keluarganya Rizky Nasar, iya kan? Iya nggak? Jadi netizen juga itu ada respon. Tiba-tiba ya kan kemarin atau apa? Tiba-tiba ada netizen ngadu ke Instagramnya Syifa Haju. Bunyinya seperti ini, coba kita lihat. Guys, ini benar nggak sih katanya ada videonya juga. Ini ada yang ngadu nih.
dia nge-tag terus ketemu Rizky Nasar sama Salsabila peluk-pelukan mesra banget gitu. Terus gambarnya ketawa lalu ada emoticon buaya. Ketemu di sebuah tempat di Bali gitu katanya. Ini kebetulan emang Rizky Nasar sama Salsabila lagi ada satu proyekan bareng ya, satu sinetron bareng gitu. Dan kalau dicek-cek gitu kayak 5 hari yang lalu Salsabilanya juga emang lagi ada di Bali. Rizky Nasar juga lagi ada di Bali, sama Syifa juga lagi ada di Bali. Banyak orang memang lagi ada di Bali gitu kan. Tapi kan gimana caranya ketemu ini berdua, tapi kan ada Syifa. Mungkin ada kali sih. Iya nggak tahu ya. Nggak tahu juga. Ini kan juga beneran nggak itu katanya ada videonya tapi belum kita lihat. Ini baru pengaduan netizen. Cuman anehnya ketika kita melihat ke Instagramnya Syifa Haju, kita tidak melihat lagi foto-foto Syifa Haju bersama Rizky Nasar. Udah nggak ada. Beneran? Oh, terakhir masih ada postingan foto waktu Rizky Nasar ulang tahun ada. Ini yang tinggal adalah foto berdua ketika ada promo sinetron atau film gitu ya. Ini aku nggak tahu, tapi katanya juga yang terupdate adalah kakaknya Rizky Nasar posting fotonya Syifa Haju terus tulisannya I love you gitu. Ya namanya juga anak muda ya, nggak apa-apa lah ya kan kita nggak tahu ya namanya juga hubungan ya kan. Daripada udah nikah terus gitu, mendingan ya pasti ada sekarang ya kalau emang ada apa-apa ya. Tapi aku nggak bilang ada apa-apa ya. Coba kita lihat komentar netizen. Bunyinya adalah kalau emang benar jangan cuma nyalain Salsa dong. Woi, si Rizky juga salahin. Enak benar kayak direbutin. Aku setuju kalau emang benar ya. Kalau yang nggak benar ya udah jangan ribut. Kasihan tuh anak muda zaman sekarang. Padahal Cipa setia banget pas Iki kena kasus orang kaya Cipa aja Oh, aku nih bingung bacanya ya anak-anak sekarang ini bisa nulis yang benar nggak sih? Cipa aja diselingkuhin benar-benar nggak bersyukur. Aduh. Oke berikutnya. Jadi Rizky selingkuh gitu, udah narkoba selingkuh. Emang dia pernah selingkuh? Oh iya ya. Aduh aku sampai lupa loh ya saking terlalu banyak harus yang aku hafalkan di kehidupan artis-artis ya. Mungkin lagi memperkuat chemistry sebagai pasangan suami istri mungkin itu di dalam sinetron ya. Yang berikutnya. Habis sudah. Ya kita nggak tahu ya orang pasangan itu juga belum pernah datang ke Rumpi. Kita juga nggak tahu tuh pacaran atau pacaran nggak sih sebenarnya? Enggak lah, tahu lah ya. Oh Syifa dulu lama banget ya udah namanya juga masih muda kan ya biarlah berjalan. Oke kita menuju ke anak muda lainnya. Ini anak muda dan ibunya yang juga masih muda, selalu muda ya. Ada Diah Permatasari dan putranya Marco. Ada kisah apa? Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Diah Permatasari, artis kelahiran 1971 yang mengawali karir sebagai cover girl majalah mode tahun 1987 ini pada 6 April kemarin memposting anniversary pernikahannya yang ke-27 tahun bersama sang suami Anton Sutopo. Pasangan yang jauh dari gosip miring ini juga memposting kenangan saat keduanya masih berkuliah di Washington dan berpacaran selama 7 tahun hingga menikah pada 1997. Diah dan sang suami dikaruniai 2 putra yaitu Marcelo Luis Reynara dan Marciano Nicholas Jatmiko. Anak bungsunya Marco yang lulus menjadi siswa berprestasi ini kerap mendapat penghargaan di bidang olahraga basket serta baru saja mendapat beasiswa pendidikan untuk berkuliah di Amerika. Seperti apa dukungan Diah Permatasari kepada putra bungsunya yang akan berkuliah di luar negeri? Dan benarkah Diah Permatasari sangat menjaga pola makan karena ingin baju lamanya tetap muat? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Diah Permatasari dan putranya Marco. Hai Marco, kok kamu nggak sekolah sih? Kenapa dia nggak sekolah? Karena ini nih jawabannya. Ada postingannya dia ya soal Marco. Udah dapat beasiswa, udah selesai sekolahnya ya. Kalaupun ujian tinggal ini aja ya untuk melengkapi ini tentunya dia bilang gitu. Telah membimbing, ucapan terima kasih buat sekolahnya nih ya. Telah membimbing Marco menjadi anak yang berpendidikan baik, berprestasi ya, dari tahun 2020 hingga 2024 dan tentunya sangat membanggakan sekolah dan keluarga. Akhirnya tiba saatnya Marco menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Tersedih dan bahagia. Mamanya nangis. Berpisah karena kenangan begitu indah di sekolah ini dan menyusul hari wisudanya di bulan Mei 2024. Iya. Lega banget dong ya kamu ya? Udah. Dapat beasiswa nih Amerika. Jurusannya? Bisnis. Ini emang yang kamu mau? Iya. Terus kamu bisa dapat ini full ya beasiswanya ya? Nggak full sih. Oh nggak full? Half. Ya. Half. Tapi lumayan Oh iyalah. banget. Ini
apa? Salah satunya bisa dapat ini selain prestasi apa karena juga olahraga, prestasi di bidang olahraga juga? Ayah sih ya juga olahraga juga. Olahraga juga. Iya. Terus nanti rencananya di sana juga mau main basket juga. Belum tahu sih, tapi kalau ada opportunity-nya pasti aku ambil. Oh, ya, jadi ini anaknya 2 di Amerika ya, Bu? Yang satu udah kerja. Kerja Yang di sana? Enggak, di Di sini, sini, Jakarta. oh, Yang oke. satu kan bedanya sama Marco 7 tahun. Heeh. Jadi udah selesai kuliah dan sudah kerja. Oke. Marco gimana? Kamu mau kuliah di Amerika? Katanya kamu kalau sekolah masih dijemput mama tiap hari. Kadang-kadang ya. Dia ngelirik langsung ini. Malu-maluin aja. Terus ya kalau bener nggak sih ada ritual kalau jemput biasanya tuh diajak makan di restoran kesukaannya Marco. Iya, betul. Betul. Dia nagih, "Mam, boleh nggak makan? Boleh nggak makan?" Dan dia selalu milih makanan yang paling dia suka. Karena dia suka mahal. Suka mahal, ya, gitu ya. Terus kamu senang pasti dijemput mama ya? Karena hemat uang Marco. jajan. Gara-gara itu doang. Oh my God. Nanti kamu kalau udah kuliah sendiri kangen sama mama. Marco, kamu udah kebayang nggak kamu akan mandiri gitu di Amerika? Apa yang kira-kira bakal mungkin agak kamu kangenin lah? Iya, apa yang kamu bayangkan Ya di sana? pasti makanan Indonesia. Makanan Indonesia. Pasti mereka susah cari kan. Lagi ya, mungkin ya teman-teman. Teman-teman. Di sana mungkin saya sendiri susah cari teman baru kan. Lagi ya. Iya. Kangen sama mama? Mamanya nggak salah. Keluarga, iya. Bener gak sih katanya kamu tuh kalau dikasih uang jajan suka kurang-kurang karena kamu suka pesan makanan itu, makanan pesan antar. Jadi terus gimana tuh besok dia kasih uang jajannya gimana? Nah itu bapaknya dah yang ngurusin tuh kayak gitu. Kalau di sana, aduh mama nggak bisa ngitung, saya nggak bisa ngerti. Kalau di sini kan gampang dan tentunya lebih murah jauh ya. Kalau di sana ya dia harus bisa budgeting, harus bisa. Bapaknya juga udah bilang, nanti Marco kamu harus gini dan harus pintar masak sendiri, bikin sendiri supaya bisa hemat gitu. Oke, udah bisa masak sendiri belum, Marco? Ya yang gampang-gampang aja sih. Contohnya? Telur, Indomie. Ada kontennya nggak, Ma? Ada konten bikin nanti. Ngajarin Marco masak. Nanti bikin ya. Nah ini juga nih ngomong-ngomong soal konten. Sejak Marco juga banyak pemberitaannya, banyak netizen yang kepo. Dia juga suka bikin konten sama Marco. Kita lihat beberapa kontennya berikut ini. Ini sejak banyak netizen mengira Marco berondongnya. Udah banyak banget, iya ini doyan berondong ya gitu. Marco, kalau kita lihat ekspresi wajahmu di situ ya agak tertekan gitu. Kamu dibujuknya gimana? Mama bujuk kamu gimana sampai kamu mau? Dia mukanya gitu lemes banget ya. Gimana? Dibujuk atau diancam? Enggak, mama nggak pernah ngancam kok. Nanti nggak boleh datang party loh. Nanti nggak boleh. Enggak. Gimana? Jadi ini kebetulan 2 konten tersebut adalah iklan baju, iklan produk, produk. Jadi waktu itu saya nanya ke Marco dulu, Marco saya nggak mau maksa, Marco ini kamu dapat endorsan. Kamu mau ambil atau enggak gitu. Terus kebetulan yang endorsan pertama itu kan dental kan, gigi dan lainnya segala macam. Emang dia harus gigi harus kelihatan segala macam. Terus dia langsung mau, Mam, aku mau ke Amerika, aku mau gigi aku bagus segala macam, bersih, apa segala macam. Ya udah berarti mau ya, tapi dengan catatan kita harus post gimana, mau nggak? Oke, awalnya saya post, Mam, delete, kenapa? Aku lagi kurang bagus, tapi nggak bisa diulang lagi. Dia bilang, Mam bisa bikin, nggak bisa diulang lagi. Itu semua itu udah di arrange, udah di set apa sama mereka gitu. Akhirnya oke, ya udah akhirnya dengan tertekan dia bilang oke deh Mam, tapi habis itu dihapus ya Mam gitu. Terus habis itu yang kedua yang pakai baju batik itu juga endorse baju juga. Nah kebetulan ini udah dibujuknya udah tahun lalu. Anaknya selalu bilang, Mam nanti aja kalau aku udah libur apa segala macam. Akhirnya tiba waktunya ditagih sama mereka orangnya, gimana ini nih. Akhirnya dia mau. Habis itu udah Mam, ini udah langsung kabur dia udah.
Marco, apa komentar teman-teman kamu? Kau pasti itu kan sebenarnya. Ada nggak komentar teman kamu, coba ceritain. Mereka sih semua kayak ya kadang-kadang diejek ya. Cie gitu ya. Diajak. Diejek. Tapi dapat uang tambah. Iya. Itu yang senang. Kamu bilang dong, ini bekal buat uang saku ke Amerika nanti ya. Tapi gimana setelah pengalaman kamu dapat endorsan gitu, ada uangnya gitu, kamu mau melanjutkan gitu kalau ada endorsan lagi mau? Yeah, of course, yeah. Of course. Langsung of course. Gitu tahu duitnya. Of course. Tapi dengan catatan apa fotonya harus bagus ya? Iya. Harus approve kamu. Iya. Jadi ini giginya udah hasil dari itu. Iya. Tapi Marco, lama-lama mukanya kalau dari situ, apalagi kalau lihat dari layar, mukanya mirip banget sama bapaknya ya. Iya, anaknya. Iya, nggak maksudnya dulu tuh masih kayak kamu, sekarang Iya, dia sekarang lebih udah mirip kayak bapaknya Iya. gitu ya. Alhamdulillah ya, mirip bapaknya. Ntar kalau mirip yang lain gimana? Ini postingan dia juga di anniversary pernikahan yang ke-27. Wow, Masya Allah. Dan pacarannya juga udah 7 tahun ya? Pacaran 7 tahun? Oh iya, sebelum menikah itu 7 tahun pacaran. Jadi 34 tahun total. Iya. Apa sih ritual-ritual yang biasa kamu lakukan ini untuk supaya 27 tahun itu terkesan tetap waktu yang singkat dan penuh manis? Iya, bener-bener. Saya kadang suka nggak nyangka kok secepat ini ya udah 27 tahun. Sebenarnya nggak ada ritual apapun ya. Saya tetap seperti yang biasa. Cuma memang nggak ada yang berubah dari kami. Jadi ya tetap seperti itu aja. Nggak ada perubahan sama sekali meskipun kita sudah ada buntut 2. Tapi ritual-ritual yang kayak nggak terlalu kita rencanakan tuh ya tetap aja sesuai dengan Contohnya. ya kayak misalkan kayak kita anniversary ya. Anniversary kita punya waktu khusus berdua. Terus kita makan berdua, apa segala macam berdua. Tapi ya karena udah ada anak ya tambahlah. Terus apa ya kayak dia ngasih bunga terus. Dia masih tetap ngasih bunga. Kalau Valentine dia juga kasih bunga. Bunganya bertambah-tambah kalau Valentine gitu. Itu nggak usah kamu minta tuh? Enggak, saya nggak pernah tahu. Dia tiba-tiba pagi-pagi udah ada bunga pink, udah ada apa namanya? Berlian pink? Boneka, itu yang saya mau. Saya mau. Ada boneka? Ada boneka, ada segala macam tuh udah penuh. Bahkan kadang dia beli cake segala macam. Suami saya emang romantis. Dan kamu katanya kalau di rumah nggak pernah pakai dasar, pakainya hot pants? Iya, betul. Itu betul banget. wow. Suami saya nggak suka. Oh gitu? Suami saya nggak suka. Jadi dia bilang, aku pengen seperti kamu yang zaman dulu yang pertama-tama nikah. Atau waktu pacaran pakai celana pendek. Jadi aku nggak mau kamu kayak daster tuh kesannya kayak udah gimana jadi ya? ibu banget gitu ya? Gak tahu juga, tapi dia pengennya aku nggak berubah sama ini dulu. Ya makanya aku ya nanti kalau misalkan udah melar-melar gimana pakai celana pendek, aku ya gimana ya? Nah, kamu kan ini dulu 7 tahun ke LDR juga? Enggak, aku sempat sebentar kuliah di sana. Terus kemudian aku dipanggil syuting ke sini, jadi aku nggak lanjut sekolah di sana. Aku sempat sekolah di sekolah yang sama. Oh, sekolah yang sama. Tapi itu kan sempat terpisah berarti LDR juga? Iya, LDR akhirnya. Nih kamu besok ada LDR juga nggak? Gimana? Ayo. Nanti kita korek-korek lagi ya. Kita undang dulu ini ada. Nah ini juga ada ibu dan anak, ada Vita Lesesha dan putrinya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Coba kita lihat ini. Vitalia Sesa, artis kelahiran 1986 yang pernah membintangi film hantu merah Casablanca tahun 2014 ini pernah menikah dengan pengusaha minyak ketika usianya 19 tahun dan dikaruniai 2 anak namun bercerai pada 2010. Perempuan yang disebut netizen seperti kakak adik dengan putri-putrinya karena wajahnya mirip dan sama-sama cantik ini September lalu memposting foto dengan caption jalan yang buat kamu happy jika itu toksik dalam kehidupan kamu dan membuat tertekan menjauhlah dengan teratur. Putrinya Seva Audrey kelahiran 2006 yang Maret lalu bergabung dengan manajemen Atta Halilintar ini disebut netizen mirip Aeon, member Baby Monster, girl band asal Korea Selatan. Benarkah Vitalia Sesa putus dengan pria yang telah 4 tahun memacarinya? Dan benarkah Seva Audrey lebih ingin menjadi penyanyi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah. Makin banyak deh bintang tamu kita nih, ibu anak. Kalau ini ibu dengan anak perempuannya, ada Vita Lesesha dan juga Audrey. Hai, kamu makin... Periksa dulu kamu waktu udah 17. Sekarang udah gede, udah 17 juga? 18. Mau 18, lulus SMA juga? Oh iya, udah keterima kuliah di mana? Belum, masih baru mau lulus. Oh, masih baru lulus. Itulah senangnya. Aku tetap menjadi Kak Rose, walaupun anak-anak sudah pada gede ya. Kalian semua duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta?
Fitnah alias Caca, fitnah atau fakta? Walaupun kamu punya 2 anak perempuan, remaja, tapi kamu tuh adalah tipe orang tua yang nggak pernah terlalu khawatir gimana. Asik-asik aja orangnya dan nggak pernah ngelarang ini itu, ngelarang ini itu. Fitnah atau fakta? Fakta sih, nggak terlalu yang melarang banget untuk anak sih. Nggak pernah Karena khawatir. aku udah kasih tahu kalau mau nakal tuh yang sewajarnya aja. Nakal yang sewajarnya tuh batasannya apa ya, Bu ya? Ada batasannya lah, jangan sampai yang melebihi batas gitu. Cukup bunda aja, tapi kalian jangan. Gimana? Cukup bunda aja pernah merasakan Oh, yang bandel maksudnya. yang nakal. Kalian jangan. Justru kalau semakin kita larang, takutnya dia berbohong di belakang kita. Jadi ya udah pokoknya yang bertanggung jawab aja. Jangan-jangan malah Audrey sebenarnya yang lebih galak sama mamanya. Enggak juga ya. Kamu juga santai. Aku karena bunda percaya, jadi aku jaga kepercayaannya bunda. Oh, so sweet banget sih. Fitnah atau fakta, Audrey? Karena kamu sekarang gabung sama manajemennya Atta Aurel. Dan ada kerjaan, tapi kalau ada kerjaan kamu masih suka pilih-pilih. Fitnah atau fakta? Fakta. Oh, fakta. Fakta kan kalau kerjaan emang harus pilih-pilih nggak sih? Iya, betul. Benar. Jadi apa nih, kan kamu masih sekolah, jadi kamu milihnya yang apa? Aku milihnya yang lebih yang positif-positif lah, maksudnya yang masih menjaga nama bunda, nama aku. Jadi yang Misalnya apa yang kamu nggak mau tuh kalau disuruh ngapain? kan kalau misalnya jadi influencer atau apa kan banyak endorse yang kayak misalnya minuman keras, bla 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 gitu-gitu. Aku nolak yang kayak gitu-gitu. Yang harus seksi-seksi gitu? Enggak mau juga. Nggak mau juga. Aku sewajarnya aja lah, selayaknya anak remaja. Baiklah, lanjut fitnah atau fakta? Marco ya? Marco langsung senyum. Marco, fitnah atau fakta? Kamu tuh kalau diajak mama syuting itu sebenarnya agak gugup. Karena takut ditanya pakai istilah bahasa Indonesia yang kamu nggak ngerti. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Apa jawabnya? Iya. Tahu kan? Fakta. Fitnah tahu artinya fitnah? Fitnah itu Nggak benar. Nggak benar, ya. Fitnah. False, ya. False ya, hoax. Fitnah gitu, fakta. Kamu benar kemarin ditanya apa? Boros itu kamu nggak tahu itu boros apa? Boros. Oh ya, kayak terlalu banyak gitu. Terlalu banyak spender gitu. Spender, iya, Iya, ngerti. Kalau ini kamu tahu nggak istilah ini ya? Bucin, tahu nggak artinya bucin? ngerti. Ngerti ya? kalau yang bucin-bucinan tahu dia. Kudet tahu nggak kudet? Kurang update. Oh, ya, oke. Kudet ya. YGY apa sih? Aku aja nggak tahu. YGY, ya guys ya, itu istilah. Kamu nggak pernah pakai istilah YGY ya? Kayaknya Nggak pernah ya. TBL? TBL apa sih? Takut banget loh. Nggak gitu. Nggak kepake. Mupeng, tahu nggak? Oh, muka. Apa muka? Iya, muka pengen. Tahu. Kayak apa muka pengen? Coba ekspresi muka pengen. Ambis tahu nggak arti ambis? Ambis banget. Oh, ambisi. Ambisius. oke. Ambisius. Salting. Tahu dong salting, salah tingkah. Berat buat Ini dia lebih berat kasihan. dari ujian SMA-nya kayaknya. Oke, jadi gimana Marco? Jadi ada yang kamu LDR ini, kamu nanti kuliah di Amerika. Selain berikutin jawabannya, jangan kemana-mana. Tetap di Ruby.